Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 SD Negeri Buren yang Bapak sayangi. Anak-anakku, pada hari ini kita sampai di hari Kamis pada awal pembelajaran di semester Gasal atau semester Ganjil tahun ajaran 2020-2021. Dan setelah kemarin 3 hari kita melaksanakan PLS, pengenalan lingkungan sekolah, hari ini kita masuk ke pembelajaran di tengah pandemi yang masih belum usai. Jadi Bapak harapkan walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, pembelajaran kita tetap bisa optimal. Oke, untuk hari ini kita masuk ke tema 1, subtema 1 di pembelajaran 1. Adapun di tema 1 itu di buku kalian itu sudah dituliskan temanya adalah selamatkan makhluk hidup. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya tolong nanti video ini di-download, diunduh. Setelah itu nanti diputar berulang-ulang supaya penjelasan dari Pak Toha selaku guru kelas kalian bisa diterima, dipelajari, diulangi sampai kalian benar-benar paham. Lalu jangan lupa siapkan alat tulis, catatan untuk meringkas, dan semua buku-buku yang ada kepentingan dengan tema 1 tolong disiapkan. Baik, kita mulai anak-anak. Tema selamatkan makhluk hidup. Nah, di sini ada kata selamatkan makhluk hidup. Ada apa sih? Kenapa kok makhluk hidup di sini perlu diselamatkan? Ada tanda tanya di sini. Ya. Pasti kalau ada kata selamatkan, berarti makhluk hidup di sini itu dalam keadaan yang terancam. Terancam keberadaannya. Terancam oleh siapa? Terancam oleh kepunahan. Ya. Kita kembali ke konsep makhluk hidup. Siapa sih yang disebut dengan makhluk hidup? Oke. Makhluk hidup itu kan kita kenal dengan 3. 1. Bisa disebut dengan makhluk hidup itu adalah tumbuhan. Ya, Bapak menggunakan media kertas ini sebagai pengganti papan tulis. Kalau kita di kelas, insya Allah bisa menggunakan papan tulis dan kapur atau whiteboard menggunakan spidol. Tapi karena kita tidak bisa bertatap muka, untuk kali ini kita gunakan medianya adalah kertas ini. Semoga tidak mengurangi. Oke, yang pertama adalah tumbuhan. Yang kedua adalah hewan. Yang ketiga adalah kita sebagai manusia, makhluk hidup yang paling sempurna ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, manusia. Nah, khusus untuk hari ini kita nanti akan bahas terlebih dahulu adalah makhluk hidup yang satu ini, tumbuhan. Oke. Tumbuhan termasuk makhluk hidup, hewan makhluk hidup, manusia makhluk hidup. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, kita akan maksimalkan waktu ini untuk membahas tentang makhluk hidup yang berupa tumbuhan. Oke. Di pembelajaran kalian pada saat kelas 4 atau kelas 5, tentu kalian masih ingat makhluk hidup. Makhluk itu bisa dikatakan dengan hidup itu harus memiliki beberapa ciri-ciri. Siapa yang ingat? Tolong sambil dijawab saja ketika kalian menyaksikan video ini. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Ya, kalau tidak bernafas, dia pasti sudah mati, tidak bisa dikatakan dengan makhluk hidup. Pak, hewan apakah bernafas? Ya. Manusia? Tidak perlu ditanya. Tumbuhan? Apakah tumbuhan bernafas?
Tentu juga iya. Bukankah tumbuhan itu menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis? Iya, benar. Tapi di saat yang sama tumbuhan itu juga bernafas. Nah, jadi selain tumbuhan menghasilkan oksigen ketika berfotosintesis, tumbuhan itu juga melakukan pernafasan atau yang disebut dengan respirasi. Ya, respirasi itu adalah pernafasan. Lawan respirasi itu adalah lawan dari fotosintesis. Ya. Kembali. Selain bernafas, yang kedua adalah bergerak. Ya. Tentu makhluk hidup semuanya bergerak. Kalau sudah tidak bergerak, itu sudah tidak disebut dengan makhluk hidup, tapi sudah mati. Lanjut, agak percepat. Yang ketiga adalah pasti semua makhluk hidup memerlukan makanan. Makan, maaf, tidak ada annya. Makan. Yang keempat, selain bernafas, bergerak, memerlukan makan, dia juga yang kita akan bahas pada hari ini adalah berkembang. Yang terakhir adalah tumbuh. Apa beda tumbuh dan berkembang? Yuk, sambil kalian jawab sendiri di rumah. Tumbuh itu adalah dari kecil. Kecil menjadi besar. Itu namanya tumbuh. Kalau berkembang itu adalah dari sedikit menjadi banyak. Ya. Khusus untuk hari ini terkait dengan tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, itu yang akan kita bahas adalah tentang berkembang. Oke, siapkan diri kalian. Kita ganti. Ya. Berkembang atau berkembang biak. Kita bahas di sini adalah perkembangbiakan. Ingat, yang kita bahas hari ini adalah tumbuhan. Tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua macam. Satu, dikenal dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Yang kedua, secara generatif. Apa itu vegetatif? Vegetatif nama lainnya adalah secara tidak kawin. Kalau generatif lawannya adalah kawin. Ya, kita beri tanda di sini dulu. Ya. Pertanyaannya, apakah tumbuhan itu mengalami perkawinan atau generatif? Jawabannya adalah ya. Dari mana? Bagaimana cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan secara generatif? Langsung kita bahas di sini. Secara generatif atau kawin itu berarti ada yang dinamakan, makhluk hidup ada dua macam ya. Kita ingat-ingat lagi. Satu adalah jantan. Keduanya adalah betina. Pak, bagaimana membedakan tumbuhan jantan dan betina? Iya. Di sini tumbuhan itu tidak dibedakan menjadi jantan dan betina. Tapi yang bisa dibedakan nanti adalah bagian alat perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Alat perkembangbiakan tumbuhan, siapa yang tahu apa namanya?
Diawali dengan huruf B. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan disebut B. Kata huruf kedua adalah U, N, G, A. Ya, bunga. Ya, bunga inilah yang menjadi alat perkembangbiakan tumbuhan. Di dalam bunga itu nanti akan ada bagian-bagian bunga. Kita gambar secara sederhana. Ya, di sini pada gambar bunga. Ya, kita langsung gambar bunga yang sempurna. Jadi, anak-anakku, bunga itu ada 2 macam. Yang pertama bunga sempurna, yang kedua bunga tidak sempurna. Kita langsung gambar dulu. Nanti silakan kalian bisa menggambar sendiri di rumah dengan gambar yang lebih bagus. Tentunya di warna juga boleh. Ya, yang pertama, bagian-bagian bunga sempurna. 1, ini adalah tangkai bunga. Ya, namanya tangkai berfungsi sebagai menopang bunga tersebut. Yang kedua, bagian ini adalah Bapak Asir. Namanya kelopak. Ketiga, ini biasa yang berwarna-warni merah, kuning, putih. Ini yang bagian berwarna yang paling cantik bagian bunga itu adalah mahkota. Ya, namanya mahkota, pasti indah. Ya, fungsi dari mahkota adalah sebagai penarik serangga. Jadi, warna-warna yang mencolok pada bagian bunga tersebut berfungsi sebagai penarik serangga, supaya serangga tertarik dengan warna yang cerah lalu hinggap, nanti akan membantu tumbuhan tersebut untuk melakukan perkembangbiakan. Oke, yang ketiga, setelah mahkota, yang keempat adalah ini, yang Bapak berikan tanda seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini yang disebut dengan benang sari. Benang sari ada 4, walaupun jumlahnya lebih dari 4 juga. Nah, yang terakhir ini, bagian tengah ini adalah sebagai putik. Putik nanti dibagi juga, ada kepala putik, ada tangkai putik, ada bagian-bagian putiknya. Oke ya, karena kita berbicara tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terkait dengan perkawinan tumbuhan, itu yang kita fokuskan nanti adalah pada 1, benang sari, yang kedua adalah putiknya. Karena benang sari itu adalah sebagai alat kelamin jantan, kalau putik ini sebagai alat kelamin betina. Tolong itu dicatat dan dipahami. Benang sari itu adalah alat kelamin bunga jantan, alat kelamin jantan pada bunga, sedangkan putik itu adalah alat kelamin betina.